Dewi Ulfatul Hasanah, Firmansyah, Imam Suhaimi, Ismi, Kafin Rabbani, M. Noval, Meliatul Hasanah, Muhammad Muslim Perwildan, Sakit, Muhammad Alfan, mana? Muhammad Fadilul Ramadan, Muhammad Ramadan Khairani, Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Nafisatul Aliyah, mana? Nanda Diana Putri, Nur Hafifah, mana? Okta Diana Jaman, Raihan Dani, Rina Winata, Sayyidatul Rahimah, Shirley, Sofwan Bayhaqi, Sakit, Sang Syedul Hasanah, Kulfatun Umamah, Yoga Saputra, Kajian Nah, yang udah masuk berapa orang ini? 2 orang. Nah, lanjut ke materi dampak negatif globalisasi. Apa globalisasi kemarin? Apa kemarin? Yang pernah kemarin? Globalisasi. Dampak negatif globalisasi itu dibagi menjadi 7. Apa aja? Stagnasi, terus apa itu stagnasi? Stagnasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas barat-baratan. Nah, contohnya seperti memakai pakaian ala barat, ala Amerika, Afrika gitu kan. Kenapa kok bisa masuk dampak negatif globalisasi? Karena tidak sesuai dengan adat budaya di Indonesia. Kayak shopping di mall gitu kan. Kan itu gaya kebarat-baratan yang ditiru oleh Indonesia. Nah, lanjut. Demoralisasi. Kata demo, masa ada pernah dengar kata demo? Nah, pernah dengar kan? Iya. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau norma seseorang. Lihat contohnya apa? Yang satu, demo. Ciri dari penurunan moral ini adalah salah satu ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Anak kecil itu biasanya kan dididik di rumah, jangan dibiarkan seperti itu, merokok. Paham? Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, kalau dilihat di contohnya di Jember ini udah banyak seperti ini, gedung tinggi, bangunan tinggi, terus di sampingnya itu ada bangunan seperti ini, bangunan biasa. Itu termasuk kesenjangan sosial. Gedung tinggi kalau daerah sini ada ya, kayak rumah mewah, di sampingnya itu rumah dulu itu dah tabing gitu. Itu termasuk kesenjangan sosial yang perbedaannya sangat tajam, kayak tinggi pendek gitu. Paham?
Lanjut, kriminalitas. Kriminalitas adalah segala perbuatan yang melanggar hukum pidana, norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat. Seperti apa? Pencurian, perampokan. Akhirnya apa? Ditangkap polisi. Faktor penyebabnya adalah faktor penyebab terjadinya kriminalitas apa? Satu, pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik. Pertentangan dan persaingan apa? Muncul sifat keirian. Itu punya sepeda motor bagus, punya sepeda motor baru, tak curi gitu. Pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik. Nah, misalnya seperti halnya si A dan si B. Si B ini orang kaya, si A ini mau dibilang kaya tapi tidak kaya, mau dibilang miskin tapi tidak miskin, biasa saja. Nah, si A ini kaya, si B ini iri ke A, akhirnya mencurilah si B ke punya si A. Kepadatan dan komposisi penduduk. Nah, sekarang tingkat kelahiran di Indonesia kan semakin meningkat. Tingkat kematian di Indonesia juga semakin meningkat juga. Nah, kepadatan dan komposisi penduduk. Bertambahnya sumber daya manusia. Bertambahnya manusia di Indonesia. Terus perbedaan kekayaan dan pendapatan. Nah, ini yang barusan yang saya contohkan barusan. Terus mentalitas yang labil. Adapun akibat dari kriminalitas diantaranya adalah merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. Nah, contohnya yang tadi si A dicuri sama si B, yang rugi siapa? Si A. Terus merugikan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau ini contohnya seperti besi diselokan, kan biasanya ada besi penutup itu di trotoar gitu. Nah, itu si B tadi tak cukup mencuri, dia ke punya si A tak cukup, masih kurang, masih mencari barang yang lainnya seperti barang di masyarakat ini kayak selokan tadi, besi selokan dicuri sama si B, seperti itu. Merugikan masyarakat. Siapa yang rugi kalau diambil besi itu di selokan itu? Masyarakat. Terus merugikan negara. Yang rugi itu bukan cuma orang lain, masyarakat, tapi yang rugi juga termasuk negara yang rugi. Terus mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Si A biasanya tidur nyenyak, biasanya kemana-mana itu tenang, jadinya terus dicuri sama si B, jadinya si A ini tidak tenang, paham? Mengganggu stabilitas keamanan. Terus kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja. Nah, seperti kalian ini masih remaja yang melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti yang pertama, tawuran. Tahu kan tawuran? Mungkin anak-anak sini pernah tawuran apa enggak? Jangan sampai ya. Tahu berkelahi sesama satu gelas? Enggak. Jangan sampai. Itu termasuk kenakalan remaja. Jauhin itu. Terus yang kedua apa? Bolos sekolah. Siapa nih di sini yang pernah bolos? Saya pernah lihat sendiri juga kemarin yang bolos sekolah ini, pulang duluan, imam. Jangan capek ya. Kalau bolos nanti dari sekolah bukan dikeluarkan. Nah, lanjut ke yang nomor 3, contohnya apa?
mengkonsumsi zat berbahaya, minum minuman, merokok. Nah, jangan sampai ya, apalagi yang cewek-cewek jangan sampai merokok, minum minuman ya. Yang cowok juga jangan sampai minum minuman, obat, jauhin ini ya. Terus yang terakhir apa contohnya? Pembulian. Yang siapa di sini yang sering dibully? Yang merasa sering dibully siapa? Ini. Yang suka membuli siapa di sini? Jangan sampai membuli temennya ya, kasihan. Nanti biasanya sekolah sekarang dibully, besok udah masuk sekolah kan kasihan ke orang tuanya juga ya. Jangan sampai membuli temennya, apalagi di kelas 9 ini. Diam. Apalagi udah mau lulus sekolah terus dibully. Udah mau masuk besok di lagi takutnya gitu ya, nanti ya jangan sampai ada pembulian gitu. Apalagi udah mau lulus kayak kalian ini. Terus pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Paham? Contohnya seperti pencemaran udara, terus pencemaran hutan, terus membuang sampah sembarangan. Ini polusi udara. Kalau di sini kan dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membakar sampah ya. Pisahkan sampah organik sama non-organik biar tidak menjadi apa? Pencemaran lingkungan. Kalau membuang sampah sembarangan. Terus menebang hutan secara liar. Maksud ngerti menebang hutan secara liar? Ya. Nah, kalau menebang hutan secara liar itu satu hutan itu langsung ditebangi semua, tidak dilakukan apa? Penghijauan, tidak ditanami kembali. Paham? Ya. Kan banyak di sini, lihat sekitar sini hutan apa? Kayak gunung-gunung itu ditebangi semua, jadinya bisa menyebabkan tanah longsor. Itu pencemaran lingkungan. Paham? Nah, terus individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri. Coba perhatikan. Paham ini? Mementingkan diri sendiri. Seperti halnya kalau kata di sekarang nih di Gen Z, di Gen Alpha itu kata-katanya itu apa? Introvert, sering menyendiri. Paham? Sering main HP sendiri, diajak ngomong sama temannya itu tidak enjoy gitu. Ya. Contohnya itu ini. Istilah kata lainnya adalah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, sibuk sendiri. Ada teman di sampingnya, dia ke temannya. Itu termasuk dampak negatif globalisasi seperti HP. Kan kemarin pernah itu yang iptek tentang globalisasi iptek. Jadi HP itu termasuk globalisasi. Maksudnya globalisasi ke Indonesia. Individualisme yang semakin tinggi. Paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa yang mau ditanyakan? Ada. Nah, tulis semuanya. Carilah dampak negatif globalisasi
carilah dampak negatif globalisasi yang ada di lingkungan sekolah. Paham kan dari awal yang saya jelasin barusan? Negatif globalisasi itu apa aja? Carilah dampak negatif globalisasi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Gak ada ini? Jam berapa? Jam berapa? Itu jam setengah berapa? Sudah. Itu mungkin cukup sekian hari ini pembelajaran hari ini. Tutup dengan doa sama-sama. Nanti kalau ada yang tidak paham ditanyakannya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.